Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid GSI rahimahullah, khususnya takmir masjid Ustaz Hidayat Fathurrahmi serta jajarannya. Mungkin ada adik-adik ibu, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Yang nikmat ini baru kita rasakan kesadarannya ketika kita tuh terkena suatu musibah dari Allah. Yakni apa? Satu sehat. Ketika kita sakit maka baru merasakan nikmatnya sehat. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Karena kalau kita masih dalam kesibukan, kita akan merasakan nikmatnya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Serta nikmat yang paling besar yakni iman dan Islam. Sehingga itulah yang menguatkan langkah kita menuju masjid ini untuk ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian menghadiri majelis taklim. Semoga Allah senantiasa mencatat dan melipat gandakan amal-amal kita dan kita istiqomah di jalan Allah hingga akhir hayat kita. Amin. Allahumma. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panutan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya, yang menunjukkan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Artinya mengaji sehingga kita paham apa sih isinya dari Islam itu. Saya sudah pernah belajar terus. Nabi Muhammad itu senantiasa belajar terus, mendapat wahyu terus dari Allah. Ketika wahyu selesai ya sudah, tugasnya Nabi Muhammad selesai sehingga Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kami ditugaskan oleh KMM Majelis Taklim Kota Surabaya untuk bersilaturahim dengan panjenengan semua, menyambung kerabat. Kita adalah satu kerabat dari Nabi Adam, maka ini adalah bentuk dari silaturahim. Kita adalah bersaudara. Pada innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka kita dipersaudarakan dari darah Nabi Adam dan dipersaudarakan dalam Islam. Maka di hari ini kami ingin mengambil tema ketika ada permasalahan di mana ayat Al-Quran adalah ayat yang penuh dengan petunjuk. Ada salah satu ayat Al-Quran yang itu insya Allah dengan hafal semua, tetapi banyak itu diabaikan oleh masyarakat umum. Biasanya dibaca oleh khotib Jumat, sebagian khotib Jumat membaca di berbahagia kedua. Dan kalau buka surat An-Nahl ayat 90, membawa beberapa Quran yang dibaca, Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini kan sering dibaca khatib. Tapi isinya itu apa? Isinya itu apa? Ya, di dalam Quran itu ada istilahnya, kalau di ilmu balaghah ada namanya kalam. Kalam itu ada dua, ada kalam khobar dan kalam insya. Kalam khobar itu yang memberitakan berita, mengabarkan sesuatu. Ciri-cirinya ya seperti tadi, inna, sesungguhnya tidak mengandung perintah, tidak mengandung larangan. Sedangkan
Tapi satu kalam yang menumbuhkan, yang membangkitkan sesuatu. Ketika kita ditanya, kan membangkitkan jawaban. Ketika diperintah itu juga membangkitkan suatu tindakan atau larangan. Maka di sini Allah berfirman dengan kalam khobar, mengatakan innallaha, Allah menerangkan dirinya, sesungguhnya Allah yang Allah itu memerintahkan bil adli, dengan adil. Ini aneh, kabar tapi maknanya perintah. Artinya apa? Kita diperintah oleh Allah untuk berbuat adil. Berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli. Di dalam kitab tafsir ayatul ahkam, kitabnya seperti ini, sampulnya seperti ini. Kalau belum tahu isinya mungkin sampulnya. Kitab ayatul ahkam diterangkan bahasanya adil itu, jangan itu sudah tahu ya kalau adil. Cuma di kitab ini maknanya adalah at-tawasut baina tarfa'il ifrad wa tafrid, yaitu tengah-tengah di antara dua bagian ifrad dan tafrid. Jadi berada di tengah antara ifrad dan tafrid. Ifrad itu apa? Ifrad itu adalah berlebih-lebihan, melewati batas ifrad itu. Misalnya orang makan, mestinya satu piring cukup 10 piring. Jangan lihat YouTuber itu kan ada yang mukbang ya, makan buahnya. Nah itu namanya ifrad, berlebih-lebihan. Nah berlebih-lebihan itu banyak dalam segala hal, baik urusan ibadah maupun selain ibadah. Nah ini pengertian adil. Buat tafrid, apa itu tafrid? Tafrid itu bukan berlebih-lebihan tapi melalaikan itu meremehkan. Nah, meremehkan. Dia itu orang itu saking dietnya luar biasa sehingga tidak makan apa-apa, tidak minum sehingga tubuhnya kurus kering sakit. Nah, seperti itu. Jadi adil itu tidak ifrad dan tidak tafrid menurut ulama. Kemudian ada pengertian yang lain yaitu waktu syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu itu fi mahallihi, pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil kata ulama yasmulu al-i'tiqad, adil itu meliputi satu i'tiqad, keyakinan. Jadi keyakinan itu harus adil. Artinya dalam tafsir Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas mengatakan adil dalam hal ini kan adalah la ilaha illallah. Jadi orang itu itikadnya, keyakinannya adalah bersyahadat, bahasanya menyaksikan tidak ada sesembahan yang berani sembah selain Allah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Misalnya Nabi Isa itu diturunkan pada Bani Israil, kaumnya menyembah Allah dan juga menyembah Nabi Isa, ini kan berlebih-lebihan. Maka kita juga tidak boleh berlebih-lebihan menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, yang tidak boleh, larang. Termasuk menganggap selain Allah sebagai Tuhan juga termasuk tidak adil. Jadi cukup la ilaha illallah. Atau bahkan tidak menganggap semuanya sebagai Tuhan, tidak ada sama sekali. Itu juga tidak boleh. Jadi keyakinan yang adil adalah keyakinan yang mengakui bahasanya tidak ada sesembahan yang berani sembah adalah Allah. Kemudian wal amalah, adil dalam beramal. Yang pertama i'tiqad, kedua amal. Jadi dalam berhukum, amal kita, perbuatan kita, bertindak, itu juga dituntut oleh Allah untuk berbuat adil. Sehingga kalau kita lihat berita di dunia sekarang ini, baik dunia dalam negeri maupun luar negeri, itu masyarakat itu sudah tidak menghargai pejabat maupun aparat. Mungkin mayoritas tidak semuanya, mayoritas seperti itu. Kenapa? Karena pejabat aparatnya itu banyak yang tidak mengayomi masyarakat. Seandainya tidak berada-ada, sekiranya pemimpin itu adil, kira-kira rakyat itu protes betul? Enggak, senang. Meskipun pemerintahnya itu kekurangan, rakyat akan mendukung karena berbuat adil. Maka kita berdoa
Jadilah kamu qawaminan, penegak kebenaran, penegak keadilan. Orang beriman disuruh jadi penegak kebenaran, penegak keadilan, bukan penegak kedoliman, bukan pendukung kedoliman. Dan penegak keadilannya kata Allah lillahi, karena Allah, bukan karena fulus, bukan karena jabatan, kasih jabatan terus tidak buat adil itu. Jadi harus lillahi, karena Allah. Qawamina lillah, syuhada bil isti, menjadi saksi-saksi dengan adil, saksi-saksi dengan adil. Saksi ini ada dua, ada saksi mata, ada saksi ahli. Saksi mata itu misalnya gini, dengan kalau ada di tengah-tengah rel kereta api, itu melihat rel kereta api yang sejajar itu di ujung sana itu tetap sejajar atau jadi satu? Jadi satu. Jadi satu atau sejajar? Jadi satu. Ada yang sejajar, ada jadi satu. Satu masjid, satu ngaji, beda pendapat ini. Jadi kalau kita di tengah-tengah rel kereta api, jalannya lurus, kita lihat tengah-tengah sana, itu seakan-akan relnya itu jadi satu. Padahal kalau kita kesana terus, kira-kira dapat tidak relnya? Boten. Itu saksi mata bisa tertipu. Ada saksi ahli, saksi yang ahli, tidak usah melihat ya pasti tidak akan seperti ini rel itu, karena ahli di bidangnya. Maka menjadi saksi mata pun juga harus saksi mata yang adil, seterang kalau kita siang hari melihat matahari, oh matahari itu terang, jadi saksi yang terang, terang-terangan. Kalau tahu ya tahu, kalau tidak tahu ya tidak tahu. Termasuk saksi ahli. Jangan karena ahli terus dia orang lain nggak ada yang tahu, dia kasih uang terus, ya, tidak menjadi saksi yang adil. Nah, juga sama Allah, wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah wala yajrimannakum, janganlah mendorong kalian shana'anu qaumin, kebencian kepada suatu kaum, 'ala alla ta'dilu, yaitu kamu berbuat tidak adil. Jangan gara-gara seseorang membenci seseorang, dia bukan golongannya, dia bukan pilihannya, dia bukan temannya, terus kalau dia itu benar disalah-salahkan, dia nggak berbuat apa-apa, dia jadikan tersangka, terdakwa. Maupun sebaliknya, jangan gara-gara kita mencintai seseorang, senang terhadap seseorang, teman kita, saudara kita, satu kelompok dengan kita, dia itu salah terus kita benar-benar semuanya salah dan benar. Sadiquka man sadaqaka man sadaqaka, teman kamu adalah orang yang membenarkan kamu. Jadi teman itu adalah orang yang kalau kita salah itu membetulkan kita, mas temanku keliru sebenarnya ini. Misalnya ketika imamnya badannya keliru diingatkan, itu adalah laman sadaqaka, bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Benar dibenarkan, salah tidak ada benar. Ini bukan teman itu menjerumuskan, mencari muka. Jadi orang beriman dituntut meskipun itu adalah orang kafir misalnya, orang kafir. Kalau dia memang perkataannya benar, ya kita katakan itu benar. Meskipun orang itu adalah saudara, teman kita, kalau dia salah ya kita harus sadar dan mengatakan kita adalah orang yang salah. Sekarang tidak. Terus pokoknya kalau temannya sudah benar semuanya, kalau bukan salah semuanya. Tidak, saya dengan pendapatnya salah semuanya. Dan Islam tidak seperti itu. Jadi kita dituntut sama adil. Itu berbuat adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa. Bahasanya adil yang diterangkan oleh Allah tadi adalah aqrabu, lebih dekat littaqwa, kepada ketakwaan. Artinya orang takwa yang dijanjikan oleh Allah surga itu, salah satu cara untuk mencapai ketakwaan adalah berbuat adil.
Jadi adil fil amal, dalam bertindak beramal. Kemudian adil itu juga mengandung satu itikad, dua amal, tiga dua makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Di Islam itu lengkap ya. Ada keyakinan dan pekerjaannya hati, pekerjaan hati. Ada tindakan, ada amal, ada makarimal akhlak, kemuliaan akhlak baik. Dalam hal kita dengan sesama manusia itu urusan muamalah. Apa gitu? Urusan muamalah itu apa, Bapak Ibu? Muamalah itu apa? Maknanya? Dalam? Apa? Ada dalam? Perbuatan. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia itu ada dua. Ada namanya muamalah, ada namanya muasyarah. Muamalah itu dari asal kata amilah, bekerja. Muamalah urusan pekerjaan. Makanya di kitab fikih ada muamalah, ada buyur, ada beli, ada gadai, ada sewa. Ini muamalah. Ada kemudian pinjam meminjam, itu muamalah. Urusan ada akad-akadnya. Itu juga harus ada makarimat. Dalam urusan itu harus adil juga. Kalau jual beli itu juga harus adil. Ini barangnya itu baik ya baik, barangnya itu kurang baik ya dikatakan kurang baik. Kan sekarang tidak, itu barangnya apa adanya. Yang beli itu nggak tahu apa, barangnya apa adanya. Tengahnya busuk, barangnya apa adanya. Suruh lihat sendiri. Yang beli itu belum tentu paham. Sehingga di Indonesia itu masyarakatnya nggak percaya teman-teman seperti itu karena tidak amanah, tidak adil dalam bermuamalah. Termasuk bermuasyarah. Muasyarah itu pergaulan. Itu juga harus adil, baik kepada orang tua, pada anak, pada saudara, pada teman, baik dalam bernegara. Makanya ada hadis itu di kitab Riyadhus Shalihin bunyinya afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanil jahil. Sebaik-baik jihad adalah kalimat adlin, kalimat yang adil, terang-terangan. Ini benar misalnya inda sultanil jahil, di hadapan penguasa yang menyeleweng. Jadi boleh. Itu namanya beramar ma'ruf nahi munkar dengan kalimat yang adil. Ini loh wahai pemimpin, ini kebijakannya kurang menguntungkan masyarakat. Ini itu ya, sehingga kalau presidennya, kalau rajanya, kaisarnya itu adil, dia akan berpikir, oh ini ada aja dijalan. Ada nggak seperti itu? Ada. Tapi ada yang tidak ada, nah itu. Dan tugas kita itu seperti itu. Tidak hanya diam saja, dan ada tindakan. Jadi ada itikat, ada amal, ada akhlak tadi yang adil. Karena itu adalah perintah dari agama, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perintahnya ilmuwan, bukan perintahnya Allah. Kadang orang itu dibacakan ayat kan tidak mau, dan menurut ini James Profesor ini itu senang, tapi dari Al-Quran itu bolak-balik turun. Innallaha ya'muru bil adli. Yang kedua adalah wal ihsan. Ihsan. Ada ihsan, ada hasan. Hasunah yang sungguh, masalah hasanul mahsunun. Ada hasan maknanya baik. Kalau ihsan itu berbuat baik. Misalnya ada seseorang itu cakep dan baik, orang itu omongannya baik, itu baik. Tapi kalau ihsan itu ada hubungan dengan yang lain, berbuat baik. Makanya maknanya ihsan adalah az-ziyadah ala aslil wajib, tambahan dari yang asalnya wajib, dari pokok kewajiban, tambahan dari satu pokok kewajiban. Salah satu makna ihsan. Atau maknanya adalah intuhibban nas, jika kamu mencintai manusia, ma tuhibbu li nafsik, sesuai apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Kita mencintai seseorang sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Kita berbuat kepada seseorang seperti kalau kita senang perbuatan itu dilakukan pada diri kita. Itu namanya
Nah, ihsan ini ada dua Bapak Ibu. Ada ihsan Allah, ihsan kepada Allah. Dan jangan hafal hadis Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 2. Ketika malaikat bertanya, akhbirni anil ihsan, yaitu anta budallaha ka'annaka tarah. Yaitu ihsan yang maknanya kamu itu ibadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Sehingga orang kalau ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa yang dikasih contoh kok sholat? Karena yang paling sering itu adalah sholat. Semua ibadah, kamu ibadah pada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Karena kita tidak bisa melihat Allah, jadi ka'annaka, seakan-akan melihat Allah, sehingga ibadahnya sungguh-sungguh. Ibaratnya dengan kerja itu seakan-akan setiap dengan berbuat kemana kesana kemari itu ada bosnya, seperti itu. Melihatnya ada bos di depan kita. Itu tingkatan ihsan yang paling atas. Yang di bawahnya fa'il lam tarah fa'innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka harusnya bahasanya Allah yaraka, Allah itu melihat kamu. Artinya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga ketika ada anggaran 100 juta, itu nolnya nggak ditambah. Ada CCTV-nya, ada malaikat proaktif, sehingga muraqabah selalu diawasi. Ingat, di kanan kiri kita ada malaikat proaktif, ada juga malaikat hafid penjaga. Itu yang mencatat amal baik kita dan menjaga kita. Ada yang menjaga kita, misalnya dengan ada orang itu kecelakaan, mestinya secara akal itu nggak selamat, tapi dia masih selamat. Itu karena ada malaikat penjaga, hafidun, malaikat penjaga. Nah, itu adalah ihsan kepada Allah, yaitu ibadah yang tingkat paling atas, itu namanya musyahadah, merasa kita seakan-akan melihat Allah, maupun muraqabah, merasa kita ibadah itu dilihat oleh Allah. Sehingga kalau berbuat salah kita malu. Namanya manusia itu pasti ada perbuatan salah. Ketika sadar, malu, merasa diawasi oleh Allah. Astagfirullah, istighfar. Kita akan sama Allah. Kemudian ihsan yang kedua itu tadi kan Allah, pada Allah. Ada ihsan ala ghairillah, pada selain Allah. Di surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Apa lanjutnya? Wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini ihsanan. Jadi ini perintahnya Allah juga, dan kepada kedua orang tua kamu hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua, perintah langsung dari Allah. Setelah Allah memerintahkan kita tidak boleh berbuat syirik, yang kedua kita diperintah oleh Allah berbuat baik, berbuat ihsan pada orang tua. Yang masih punya orang tua seperti berbuat ihsan pada orang tua. Kemudian ada ihsan itu juga tidak hanya pada orang tua. Innallaha ta'ala katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Rasul, menetapkan perbuatan baik ihsan. Mewajibkan, artinya Allah kalau menetapkan itu berarti Allah mewajibkan perbuatan ihsan. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Semuanya kita diperintah Allah untuk berbuat baik. Fa idza qataltum, maka jika kalian membunuh, fa ahsinul qitlata, maka berbuat ihsanlah ketika dalam membunuh. Dengan menangkap tikus, ditangkap, terus dicancang sikile niku sekawan 4. Terus dipotong kupingnya 1, disuk kupingnya 1, terus dirungi kakinya 1, itu tidak ihsan. Kalau membunuh yang ihsan. Tidak boleh disileti terus dikasih jeruk nipis. Nah, itu juga tidak ihsan. Masuk membakar hewan itu sudah
membunuhnya dengan cara bakar. Kemudian wa idza dzabhtum, ketika kalian itu menyembelih, fa'sinu dzibhata, maka berbuat ihsanlah ketika menyembelih. Makanya ada juru sembelih halal itu diajari cara menyembelih yang benar, yang baik, yang ihsan. Bagaimana merobohkan sapi, merobohkan hewan, pisaunya yang tajam. Tidak boleh menunjukkan pisaunya di hadapan sembelihannya. Termasuk tidak boleh melihatkan hewan yang disembelih di hadapan hewan yang masih hidup. Sejak itu berbuat ihsan. Diperintah oleh Rasulullah, yaitu Allah memerintahkan melalui Rasul berbuat ihsan. Nah, kemudian ihsan itu juga tadi ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Yang sunnah itu berbuat ihsan itu melebihi dari asal kewajiban. Memberi nafkah anak istri itu wajib apa sunnah, Bapak Ibu? Wajib apa sunnah? Wajib. Misalnya 1 bulan itu kebutuhan pinter guys, 10 juta cukup? Lebih nasi? Relatif ya. Bisa kita rata karena maksudnya GSI maksudnya besar itu 10 juta. Misalnya kebutuhan 10 juta itu haknya istri sama anak-anak. Tetapi sebagai laki-laki yang dan saya penghasilannya banyak, dia ingin berbuat ihsan, akhirnya dikasih 20 juta. Senang apa tak senang itu? sekali 20 juta, senang apa senang? Amin ya. Amin. Semoga Bapak juga mampu kasih 20 juta. Nah, meskipun tidak dikasih tambahan 10 juta selanjutnya, itu kan sudah kewajibannya. Ada penambahannya, itulah namanya ihsan yang sunnah. Karena kalau tidak dikasih sudah cukup. Ada pun dikasih adalah ihsan yang sunnah. Kita ngasih teman kita atau nolong teman kita. Misalnya ada teman kita di depan ini ada bakso, nanti bukan bakso, traktir bakso. Dan traktir bakso itu adalah perbuatan ihsan. Karena kalau tidak ditraktir, ya tidak masalah, tidak wajib ya. Tapi kalau ditraktir itu kan tambahan sebagai perbuatan ihsan. Nah, itu ihsan. Allah itu memerintahkan itu adil. Yang kedua ihsan. Yang ketiga wa ita'i dzil qurba, dan memberi sesuatu kepada dzil qurba, yang mempunyai kurban. Apa kurban? Dekat, sesuatu yang mempunyai kerabat. Bahasa kerabat itu dari bahasa Arab, qarabatun, kerabat. Dzil qurba, yang mempunyai hubungan kerabat, hubungan kedekatan. Nah, jadi bahasa Indonesia itu banyak mengambil dari bahasa Arab. Adil bahasa Arab, ihsan bahasa Arab, kerabat bahasa Arab. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu juga bahasa dari Al-Quran. Ya seperti dari bahasa Arab. Nah, siapa sih dzil qurba? Dzil qurba tadi maknanya kita dzil qurba itu di dalam tafsir ini adalah silaturahim. Silaturahim, silah itu menyambung, rahim itu rahim, menyambung keluarga yang ada hubungan rahim. Pertama ada orang tua, terutama ibu, ada hubungan rahim dengan saudara kita, dengan anaknya, dengan paling boleh pakde-budenya. Nah, itu hubungan kerabat. Terus dengan apa? Di situ ada kata-kata itai, memberi kerabat, yaitu silaturahim bil mal, dengan harta. Jadi sunnahnya dengan harta. Kalau kita ujung-ujung ke saudara kita bawa sesuatu, paling tidak ada punya anak kecil disangoni, ya itu namanya, itu perintahnya Quran, perintahnya Allah. Jadi bukan hanya budaya Jawa, tidak, itu karena diajari sama Allah. Gula kopi, kasih wonten gula kopi, transfer tak ada gula kopi, transfer. Monggo dengan apa
boleh ya. Bilmal dengan harta, kasih hadiah mobil, kan kaya. Fa in lam yakun, maka jika tidak punya harta, tetap silaturahimnya wajib, tapi fabid doa, mendoakan. Makanya dengan yang punya kelebihan dibanding saudaranya, dibanding kerabatnya, itu hendaknya yang berkunjung ke saudaranya yang kekurangan. Karena kalau dari saudara kita yang kekurangan, ini ujung-ujung ke yang lebih kaya, dianggap apa? Itu ya utama dalam mohon maaf ya, masalah seperti itu. Ini lapor dari tidak seperti itu. Jadi yang mempunyai kelebihan itu yang mendatangi yang itu, supaya kehormatannya terjaga, kehormatan orang, dan dia akan senang saudara kita. Dan ini akan menyambung silaturahim. Apalagi yang tidak pernah kasih, ya tidak pernah kasih. Biasanya kan yang sering kasih dikasih, ini tidak. Yang tidak pernah kasih, justru yang tidak pernah kasih itu kita sambung. Kalau sudah kasih kan sudah tersambung. Yang tidak pernah kasih itu yang harus disambung. Silaturahim menyambung rahim yang asalnya hampir terputus atau terputus silaturahim. Ita idil bil qurban. Sehingga di dalam Islam ketika semuanya itu ada keadilan, ada perbuatan kebaikan, baik antara rakyatnya, aparatnya, maupun pejabatnya, adanya silaturahim, maka yang terjadi adalah negara atau desa atau negeri itu akan aman sentosa karena mengikuti perintah Allah. Jadi ayatnya itu enteng. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Nabi SAW